Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Amira Labibah, Mitri Widya, Zeki Adnan, Muhammad Agung, Halimah, Irgi, Elvira, Latifa, Syarafina, dan Teddy akan menyampaikan materi yang berjudul Urgensi dan Tantangan Ketahanan Nasional dan Bela Negara bagi Indonesia. Perkenalkan, nama saya Mitri Widya. Saya akan menjelaskan mengenai pengertian pertahanan nasional. Secara etimologi, ketahanan berasal dari kata tahan, yang berarti tabah, kuat, dapat menguasai diri, gigih, dan tidak mengenal kata menyerah. Ketahanan memiliki makna mampu, tahan, dan kuat menghadapi segala bentuk tantangan dan ancaman guna menjamin kelangsungan hidupnya. Sedangkan kata nasional berasal dari kata nation, yang berarti bangsa sebagai pengertian politik persekutuan hidup dari orang-orang yang telah bernegara. Jadi, ketahanan nasional secara etimologi dapat diartikan mampu, kuat, dan tangguh dari sebuah bangsa dalam pengertian politik. Mengenal ketahanan nasional. Adapun beberapa pengertian mengenai konsep ketahanan nasional. Ketahanan nasional yaitu sebagai suatu kondisi yang dimana perspektif ini melihat ketahanan nasional sebagai suatu penggambaran atas keadaan yang seharusnya dipenuhi. Keadaan atau kondisi ideal demikian memungkinkan suatu negara memiliki kemampuan untuk mengembangkan kekuatan nasional sehingga mampu menghadapi segala macam ancaman dan gangguan bagi kelangsungan hidup berbangsa dan bersangkutan. Ketahanan nasional sebagai sebuah pendekatan, metode, atau cara dalam menjalankan suatu kegiatan, khususnya pembangunan negara. Sebagai suatu pendekatan, ketahanan nasional menggambarkan pendekatan yang integral. Integral dalam artian pendekatan yang mencerminkan antara segala aspek atau isi pada saat membangun maupun pemecahan masalah kehidupan. Dalam hal demikian, pendekatan ini menggunakan pemikiran kesisteman atau system thinking. Baik, selanjutnya ada unsur-unsur ketahanan nasional, yaitu ada unsur atau gatra penduduk. Penduduk suatu negara menentukan kekuatan atau ketahanan nasional yang bersangkutan. Faktor yang berkaitan dengan penduduk negara meliputi dua hal, yaitu aspek kualitas dan kuantitas. Unsur atau gatra wilayah. Yang pertama, wilayah turut pula menentukan kekuatan nasional negara. Hal ini terkait dengan wilayah negara meliputi bentuk wilayah negara merupakan negara pantai, negara kepulauan, atau negara kontinental. Luas wilayah negara, posisi geografis, astronomis, dan geologis negara. Lalu ada daya dukung wilayah negara, ada negara yang habitable atau unhabitable. Selanjutnya ada unsur atau gatra sumber daya alam. Hal-hal yang berkaitan dengan unsur sumber daya alam sebagai elemen ketahanan nasional meliputi: yang pertama ada potensi sumber daya alam wilayah yang bersangkutan mencakup sumber daya alam hewani, nabati, dan tambang. Yang kedua, kemampuan mengeksplorasi sumber daya alam. Yang ketiga, pemanfaatan sumber daya alam dengan memperhitungkan masa depan dan lingkungan hidup. Yang terakhir ada kontrol atas sumber daya alam. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, saya Maitri. Saya akan menjelaskan mengenai materi pengertian dari bela negara. Dalam menjelaskan bagaimana pendidikan bela negara akan memberi manfaat yang nyata bagi masyarakat di Indonesia, maka kita harus melihat bagaimana kenyataan, tantangan, serta kemampuan yang telah dimiliki oleh negara. Model pendidikan bela negara yang terintegrasi dengan pendidikan kewarganegaraan serta kegiatan kepanduan tersebut tentunya bertujuan untuk membentuk generasi muda yang peka terhadap lingkungan sekitarnya. Dalam hal ini, membangun benih kewaspadaan nasional serta ikut membangun suatu kesetiakawanan sosial. Kesetiakawanan sosial yang baik akan ikut bermanfaat untuk mengurangi potensi tawuran, perkelahian antar kelompok pemuda, dan konflik sosial lainnya yang bisa menjadi benih-benih perpecahan bangsa Indonesia. Lalu, bagaimana bela negara sebagai upaya mewujudkan ketahanan nasional? Berdasarkan pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, dapat disimpulkan bahwa usaha pembelaan negara merupakan hak dan kewajiban setiap warga negara Indonesia. Setiap warga negara dapat turut serta
di setiap usaha pembelaan sesuai dengan kemampuan dan profesi masing-masing seperti yang tercantum pada Pasal 9 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara. Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa upaya bela negara selain sebagai kewajiban warga negara juga merupakan sebuah kehormatan bagi mereka yang melaksanakannya dengan penuh kesadaran, tanggung jawab, dan rela berkorban bagi pengabdian kepada bangsa dan negara. Mengapa diperlukan ketahanan nasional dan bela negara? Mari kita ambil contoh dari negara Yugoslavia. Wilayah itu kini terpecah dalam banyak negara baru, seperti Bosnia-Herzegovina, Kroasia, Serbia, Slovenia, Makedonia, dan Montenegro. Bahkan, Kosovo telah memproklamirkan dirinya sebagai negara baru, meskipun tidak banyak mendapat pengakuan dari negara lain. Yugoslavia dikenal sebagai negara Republik Semenanjung Balkan. Mereka pada tahun 1945 merubah bentuk kerajaan menuju republik di bawah kepemimpinan Josip Broz Tito. Nama resminya adalah Republik Rakyat Federal Yugoslavia yang berideologi komunis. Namun sejak tahun 1990-an mulai timbul perpecahan dan perang saudara sampai tahun 2001. Di antara rentang waktu tersebut, negara-negara bagian mulai memproklamirkan kemerdekaannya. Tanggal 4 Februari 2003, Republik Rakyat Federal Yugoslavia dibentuk ulang menjadi Uni Negara Serbia dan Montenegro. Dengan ini berakhirlah perjalanan panjang negara Yugoslavia. Jadilah sekarang negara Yugoslavia tinggal kenangan. Kehancuran Yugoslavia karena tidak kuat lagi tingkat ketahanan nasional negara Yugoslavia, terutama dari segi ketahanan aspek ideologi. Dalam sejarah dunia ada banyak contoh negara yang hilang atau bubar ketika mengarungi kehidupannya, misalnya negara Cekoslovakia, negara Uni Soviet. Dalam lingkup kecil, ketahanan nasional pada aspek-aspek tertentu juga turut menentukan kelangsungan hidup sebuah bangsa. Pada tahun 1997 sampai 1998, ketahanan ekonomi Indonesia tidak kuat lagi dalam menghadapi ancaman krisis moneter yang berlanjut pada krisis politik. Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, ketahanan nasional memiliki banyak dimensi atau aspek serta adanya ketahanan nasional yang berlapis. Di materi selanjutnya, yaitu mengenai konsep dasar urgensi ketahanan nasional dan bela negara. Menurut Bung Karno, negara bangsa Indonesia tidak semata-mata dibentuk oleh ensemble le desert atau kesatuan kehendak. Seperti dikatakan oleh filsuf Prancis Ernest Renan, konsep kebangsaan Indonesia melampaui batas yang dikemukakan oleh pemikir Jerman Otto Bauer. Selain itu, Bung Karno menyatakan bahwa negara Indonesia tidak hanya merupakan kesatuan antara seluruh rakyat dan golongan, tetapi juga persatuan rakyat dengan tempatnya di kampung halaman Indonesia. Dalam menyampaikan konsep negara kebangsaan atau national state tersebut, Bung Karno menekankan kepada bangsa Indonesia agar menyadari pentingnya geopolitik, terutama dalam kedudukannya dalam posisi sebagai negara kepulauan yang terletak di antara dua samudera dan dua benua. Lebih jauh pada tataran tertentu disampaikan juga wacana geopolitik oleh Bung Karno ketika pembahasan dasar negara Indonesia menunjukkan bahwa geopolitik merupakan acuan dalam menyusun dasar negara yang kemudian disebut sebagai Pancasila. Dengan kedudukannya sebagai dasar negara, sebagaimana tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, maka Pancasila merupakan sumber hukum tertinggi di Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Geo, yang berarti bumi, dan politik, yang berasal dari bahasa Yunani politea. Poli berarti kesatuan orang-orang yang berdiri sendiri, dan teia berarti urusan. Geopolitik juga disebut dengan wawasan Nusantara. Formulasi pendidikan bela negara tersebut akan memperkuat gatra ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan pada cara pandang generasi muda yang tercermin dalam pola sikap dan pola tindak mereka nantinya. Dalam hal ideologi, kegiatan tersebut mengenalnya generasi muda terhadap nilai-nilai utama Pancasila yaitu gotong royong. Sehingga cara pandang generasi muda akan lebih sulit untuk dipecahkan dan diadu domba. Dalam hal politik, mereka belajar bahwa untuk mencari keberanian, mereka tidak bergantung pada sosial media yang kerap menjadi ajang penyebaran berita palsu atau hoax, namun hanya bisa dilihat dari kenyataan kehidupan masyarakat di lapangan. Hal ini membekali mereka dengan kemampuan moral judgment yang sangat penting dalam menjaga ketentraman di masyarakat. Karena tanpa pendidikan yang membawa pada
realita masyarakat, generasi muda ke depan akan mudah menjadi mangsa empuk dari hoax yang bertujuan memecah persatuan nasional. Selanjutnya, membangun argumen tentang dinamika dan tantangan ketahanan nasional dan bela negara. Konsep ketahanan nasional bangsa Indonesia terbukti dalam menghadapi ancaman komunisme pada tahun 1965 dan yang lebih aktual yaitu dalam menghadapi krisis ekonomi dan politik pada tahun 1997 hingga 1998, yang dimana pada tahun tersebut terjadinya pemberontakan besar-besaran. Sampai saat ini kita masih kuat untuk bertahan dalam mewujudkan NKRI. Bandingkan saja dengan pengalaman Yugoslavia dalam menghadapi ancaman perpecahan 1990-an, yang dimana Yugoslavia langsung terbagi menjadi beberapa bagian negara seperti Slovenia, Kroasia, Bosnia, dan semacamnya. Selanjutnya, ketahanan nasional sebagai kondisi, salah satu wajah TANAS akan selalu menunjukkan dinamika sejalan dan keadaan atau objektif yang ada di masyarakat kita. Sebagai kondisi, gambaran TANAS bisa berubah-ubah, kadang tinggi ataupun kadang rendah. Penjelasan mengenai pemberitaan terkait TANAS akan dijelaskan oleh Amira. Silahkan Amira. Baik, terima kasih kesempatannya. Saya Amira Labiba dan saya akan menjelaskan mengenai sebuah portal berita yang memuat berita mengenai kondisi ketahanan nasional Indonesia yang menurutnya sedang rapuh. Di sini, berdasarkan pemberitahuan ini, dinyatakan bahwa kondisi TANAS kita atau konsepsi ketahanan nasional sebagai kondisi dianggap rapuh berdasarkan hasil pengkajian pengukuran TANAS. Ukuran yang digunakan adalah ajaran Astagatra yang mencakup 8 aspek atau unsur. Nah, kita akan membahas sedikit tentang Astagatra ini, di mana Astagatra merupakan 8 unsur ketahanan nasional model Indonesia yang terdiri dari Trigatra atau 3 gatra yang merupakan 3 aspek kehidupan secara alamiah. Kemudian ada Pancagatra atau 5 gatra atau 5 aspek kehidupan sosial. Trigatra ini terdiri dari gatra letak dan kedudukan geografi, gatra keadaan dan kekayaan alam, gatra keadaan dan kemampuan penduduk. Kemudian 5 aspek kehidupan sosialnya antara lain adalah gatra ideologi, gatra politik, gatra ekonomi, sosial budaya, dan gatra pertahanan dan keamanan. Sekian dari saya. Selanjutnya, saya Halimah Dewi akan menjelaskan tentang menggali sumber historis, sosiologis, politik tentang ketahanan nasional dan bela negara. Yang pertama, sumber historis. Ketahanan nasional bermula pada tahun 1960-an. Di masa itu sedang meluasnya pengaruh komunisme yang berasal dari Uni Soviet dan Cina. Sejarah keberhasilan Indonesia dalam melawan komunis dengan ketahanan nasional berlandaskan ideologi. Pada tahun 1969, lahirlah istilah ketahanan nasional yang intinya adalah keuletan dan daya tahan suatu bangsa dalam menghadapi ancaman. Dan pada tahun 1973, secara resmi konsep ketahanan dimasukkan ke dalam GBNH, yakni ketetapan MPR No. 4 MPR tahun 1978. Yang kedua ada sumber sosiologis. Ketahanan nasional bermula dari ancaman setelah Perang Dingin terhadap budaya dan kebangsaan. Inti ketahanan nasional pada dasarnya berada pada tataran mentalitas bangsa Indonesia sendiri dalam menghadapi dinamika masyarakat itu sendiri. Dilanjutkan oleh saya Latifah Rabia, absen 15. Pada sumber sosiologis, ketahanan Indonesia yang berada pada tataran mentalitas bangsa Indonesia dalam menghadapi dinamika masyarakat menghendaki kompetensi di segala bidang. Hal ini tentu penting agar kita benar-benar memiliki ketahanan yang ulet dan tangguh dalam menghadapi berbagai ancaman. Yang karena itu disebabkan bentuk ancaman di era modern semakin luas dan kompleks. Selanjutnya ada sumber politik. Ketahanan nasional dewasa ini sangat mempengaruhi oleh kondisi ketidakadilan sebagai musuh bersama.
Konsep ketahanan juga tidak hanya ketahanan nasional, tetapi sebagai konsepsi yang berlapis atau ketahanan berlapis, yaitu ketahanan individu, ketahanan keluarga, ketahanan daerah, ketahanan regional, dan ketahanan nasional. Lembaga Ketahanan Nasional atau Lemhanas Republik Indonesia sebagai lembaga yang mengembangkan konsep ketahanan nasional Indonesia sudah membuat badan khusus yang bertugas mengukur mengukur tingkat ketahanan Indonesia. Badan ini dinamakan Laboratorium Pengukuran Ketahanan Nasional sebagai bagian dari Lemhanas Republik Indonesia. Sekian dari saya, terima kasih. Selanjutnya, esensi dan urgensi ketahanan nasional. Esensi dan urgensi ketahanan nasional dan bela negara adalah terlibatnya seluruh elemen bangsa dan negara dalam menghadapi beragam ancaman. Hal ini karena tanpa keterlibatan tersebut, negara akan kehilangan salah satu unsur pentingnya. Terdapat 3 cara pandang dalam melihat ketahanan nasional. Ketiganya menghasilkan 3 wajah ketahanan nasional, yakni ketahanan nasional sebagai konsepsi, ketahanan nasional sebagai kondisi, dan ketahanan nasional sebagai konsepsi atau doktrin. Ketiganya bisa saling berkaitan karena diikat oleh pemikiran bahwa kehidupan nasional ini dipengaruhi oleh 8 gatra sebagai unsurnya, atau digunakan sebagai strategi, atau dikenal dengan nama ketahanan nasional berlandaskan ajaran Astagatra. Konsepsi ini selanjutnya digunakan sebagai strategi, cara, atau pendekatan di dalam mengupayakan ketahanan nasional Indonesia. Ke-8 gatra ini juga digunakan sebagai tolak ukur di dalam menilai ketahanan nasional di Indonesia. Sebagai kondisi, esensi dari ketahanan nasional pada hakikatnya adalah kemampuan yang dimiliki bangsa dan negara dalam menghadapi segala bentuk ancaman yang dewasa. Dalam menghadapi segala bentuk ancaman yang dewasa ini, spektrumnya semakin luas dan kompleks. Morgenthau dalam bukunya Politics Among Nations, The Struggle for Power and Peace, mengemukakan bahwa menurutnya ada 2 faktor yang memberikan kekuatan bagi suatu negara, yakni faktor-faktor yang relatif stable factors, terdiri atas geografi dan sumber daya alam, dan faktor-faktor yang relatif berubah, dynamic factors, terdiri atas kemampuan industri, militer, demografi, karakter nasional, moral nasional, kualitas diplomasi, dan kualitas pemerintahan. Alfred Thayer Mahan dalam bukunya The Influence Power on History mengatakan bahwa kekuatan nasional suatu bangsa dapat dipenuhi apabila bangsa tersebut memenuhi unsur-unsur letak geografi, bentuk atau wujud bumi, luas wilayah, jumlah penduduk, watak nasional, dan sifat pemerintahan. Klein dalam bukunya World Power Assessment, A Calculus of Strategic Drift, melihat suatu negara dari luar sebagaimana dipersepsikan oleh negara lain yang merupakan akumulasi dari faktor-faktor sinergi antara potensi demografi dengan geografi, kemampuan militer, kemampuan ekonomi, faktor tangible, serta strategi nasional, dan kemauan nasional atau tekad rakyat untuk mewujudkan strategi nasional, faktor intangible. Suatu negara akan muncul sebagai kekuatan besar apabila ia memiliki potensi geografi besar atau negara secara fisik wilayahnya besar dan memiliki sumber daya manusia yang besar pula. Klein dalam Asmawi 2012 10. Terima kasih. Esensi dan urgensi bela negara. Bela negara merupakan perwujudan warga negara dalam upaya mempertahankan dan meningkatkan ketahanan nasional bangsa Indonesia. Keikutsertaan warga negara dalam upaya menghadapi atau menggulangi ancaman hakikat ketahanan nasional dilakukan dalam wujud upaya bela negara. Bela negara mencakup pengertian bela negara secara fisik dan non-fisik. Bela negara secara fisik adalah memanggul senjata dan menghadapi musuh. Bela negara secara
fisik pengertiannya lebih sempit daripada bela negara secara non fisik. Bela negara secara fisik. Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, keikutsertaan warga negara dalam bela negara secara fisik dapat dilakukan dengan menjadi anggota Tentara Nasional Indonesia dan pelatihan dasar kemiliteran, yaitu dengan cara memanggul senjata, menghadapi serangan atau agresi musuh. Bela negara secara non-fisik. Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, keikutsertaan warga negara dalam bela negara secara non-fisik dapat diselenggarakan melalui pendidikan kewarganegaraan dan pengabdian sesuai dengan profesi, dengan maksud menanamkan semangat kebangsaan dan cinta tanah air. Ketertiban warga negara sipil dalam bela negara secara non-fisik dapat dilakukan dengan cara berbagai bentuk sepanjang masa dan dalam segala situasi, misalnya dengan cara berikut: meningkatkan kesadaran bangsa dan bernegara, termasuk menghayati arti demokrasi dengan menghargai pendapat orang lain, menanamkan cinta terhadap tanah air, berperan aktif dalam memajukan bangsa dan negara, meningkatkan kesadaran dan kepatuhan terhadap hukum dan undang-undang, dan menjunjung tinggi HAM. Pembekalan mental spiritual di kalangan masyarakat agar dapat menangkal pengaruh-pengaruh budaya asing yang tidak sesuai dengan norma-norma kehidupan bangsa Indonesia. Apabila seluruh komponen bangsa berpartisipasi aktif dalam melakukan bela negara secara non-fisik ini, maka berbagai potensi konflik yang merupakan ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan bagi keamanan negara dan bangsa akan dapat dikurangi atau bahkan dihilangkan sama sekali. Terima kasih. Sekian materi yang dapat kelompok kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan kata dan pengucapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.